Coba kamu perhatikan bentuk tubuhmu di cermin, nah lalu bandingkanlah dengan teman-teman di sekitarmu. Kok bisa seperti itu ya bentuk tubuh kita? Nah lalu bentuk tubuh dan postur tubuh tiap orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Begitu juga dengan rahang. Ada yang lancip, membulat, bahkan bersegi. Hidung juga seperti itu. Ada yang mancung ke dalam, peser. Nah itu dikarenakan adanya rangka dan otot yang membentuk. Ya, jadi rangka ini bisa memberikan bentuk dan postur tubuh tiap orang itu berbeda. Oh ya, selain tempat melekatnya otot, ternyata rangka ini merupakan salah satu komponen penunjang terjadinya pergerakan tubuh. Itu makanya kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, bergerak sesuka hati, ya, karena rangka merupakan salah satu komponen yang menyusun sistem gerak. Nah, coba bayangkan, seandainya rangkamu atau tulangmu sebagian kecil mengalami kerusakan atau terkilir, bahkan patah, nah pasti pergerakan tubuhmu juga pasti terganggu, bukan? Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem gerak, khususnya tentang rangka. Dan ternyata rangka itu tersusun dari banyak tulang. Nah, kamu tahu tidak, kira-kira tulang apa sajakah yang menyusun rangka? Yuk, kita lihat pembahasannya dalam video berikut ini. Alright. Rangka merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai penunjang tubuh. Nah, rangka ini tampaknya seperti rapuh ya, tetapi pada kenyataannya dia dapat memikul beban tubuh kita loh. Nah, jadi tubuh kita itu ditunjang oleh kerangka dalam yang disebut namanya dengan endoskeleton. Endoskeleton pada umumnya terdiri dari tulang rawan dan tulang keras yang membentuk rangka yang kuat dan dapat digerak-gerakkan. Jadi selama masa embrio, sebagian besar rangka manusia itu berupa tulang rawan. Akan tetapi, sejalan dengan proses pembentukan organ tubuhnya, tulang rawan tersebut berubah menjadi tulang keras. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Nah, jadi rangka pada manusia dewasa itu tersusun dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah, kalau pada saat lahir sebenarnya manusia itu memiliki tulang lebih banyak, yaitu sekitar 270 tulang. Kenapa? Karena memang beberapa tulang itu belum mengalami penyambungan atau penyatuan. Oke, sekarang kira-kira kamu tahu tidak apa saja sih sebenarnya fungsi rangka itu? Yuk, kita bahas. Fungsi rangka adalah sebagai berikut. 1. Memberi bentuk dan postur tubuh. Oh ya, seseorang itu akan terlihat tinggi atau pendek ya karena susunan rangkanya. 2. Melindungi organ-organ yang lunak. Ya, misalnya otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, jantung, dan lain-lain. 3. Penyangga berat badan, misalnya ini tulang leher, tulang belakang, dan tulang pelvis. 4. Tempat melekatnya otot-otot rangka atau yang disebut dengan otot lurik ya. Yang kelima, mendukung terjadinya gerakan. Nah, jadi dengan adanya persendian, jadi kerjasama otot dan sistem saraf itu memungkinkan tulang dapat digerakkan. 6. Sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah itu ada 3 ya, leukosit, eritrosit, trombosit. Nah, itu dibentuk di sumsum merah. Nah, di mana sumsum merah itu? Sumsum merah itu terdapat di dalam tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang pipih, dan ujung tulang panjang. Nah, proses pembentukan sel-sel darah ini disebut namanya dengan hematopoiesis. Berikutnya tempat penyimpanan atau penimbunan mineral ya. Jadi sekitar 62% matriks tulang itu tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Nah, sekitar 99% kalsium tubuh itu terdapat pada rangka. Kalsium dan fosfor disimpan di dalam tulang, kemudian dapat diambil dan dipakai kembali untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Jadi kalsium itu diperlukan untuk kontraksi otot dan pembekuan darah, sedangkan fosfor itu diperlukan untuk pembentukan ATP. Berikutnya tempat penyimpanan energi, yaitu simpanan lemak ya di sumsum kuning.
terakhir yaitu fungsi imunologis, yaitu menghasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum. Misalnya limfosit B yang menghasilkan antibodi dan limfosit T yang membantu pertahanan terhadap infeksi. Oke, kamu sudah tahu kan fungsi rangka? Nah, kamu tahu nggak apa saja sih sebenarnya jenis-jenis tulang yang menyusun rangka? Mari kita lihat. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Nah, kerangka aksial itu meliputi 80 tulang pada manusia, sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang. Mari kita bahas satu persatu ya. Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh. Nah, rangka ini berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Nah, ini meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam, dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, serta tulang rusuk atau iga. Tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama. Nah, tulang ini berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Jadi tulang tengkorak itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, tulang kranial atau tulang tempurung kepala, dan tulang fasial atau tulang wajah. Tulang kranial membentuk tempurung kepala, sedangkan tulang fasial memberi bentuk mata, hidung, pipi, dan rahang. Nah, kemudian tulang-tulang tengkorak yang bersambungan dan tidak dapat digerakkan disebut sutura. Berikutnya tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Jadi di dalam tengkorak itu terdapat tulang telinga dalam ya. Ukurannya kecil dan fungsinya untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Tulang telinga dalam berjumlah 3 pasang, yaitu 1 pasang tulang malleus, 1 pasang tulang incus, dan 1 pasang lagi tulang stapes. Selain itu terdapat pula tulang hyoid. Apa itu tulang hyoid? Nah, jadi tulang itu berbentuk huruf U yang terletak di antara laring dan mandibula. Nah, ini fungsinya sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Tulang belakang. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, serta menentukan sikap tubuh. Tulang belakang pada manusia itu terdiri dari 26 ruas yang masing-masing itu dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa sehingga memungkinkan tulang untuk bisa tegak dan membungkuk. Selain itu, cakram tersebut juga berfungsi untuk menahan guncangan ya. Jadi ketika kita menggerakkan badan, misalnya pada saat berlari dan melompat. Nah, ini dia bagian-bagian dari tulang belakang yang terdiri dari tulang leher ada 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, pinggang 5 ruas, sakrum atau tulang kelangkang itu ada 1 ruas. Nah, itu pada bayi ada 5 ya, tetapi saat dewasa dia berfungsi menjadi 1. Kemudian ada tulang ekor, jumlahnya 1 ruas. Dan pada bayi ada 4, tetapi saat dewasa berfungsi menjadi 1. Tulang dada, sternum, dan tulang rusuk costa. Nah, kedua tulang ini berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan. Tulang rusuk bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang itu melalui persendian. Nah, perhubungan tersebut itu memungkinkan tulang rusuk dapat bergerak kembang kempis sesuai dengan irama pernapasan. Tulang dada berjumlah 1 buah ya, terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama manubrium sterni atau kepala tulang dada. Nah, ini membentuk persendian dengan tulang selangka, klavikula, dan tulang rusuk pertama. Kemudian ada corpus sterni atau badan tulang dada. Ini membentuk persendian dengan 9 tulang rusuk berikutnya. Dan yang terakhir processus xiphoid atau tulang taju pedang. Nah, tulang ini yang masih berbentuk tulang rawan pada bayi. Nah, kalau tulang rusuk itu jumlahnya ada 12 pasang ya, di sebelah kiri dan kanan. Tulang rusuk ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Mari kita lihat apa bedanya.
Kalau tulang rusuk sejati, nanti bagian ujung depan itu melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Tulang rusuk palsu, nah bagian ujung depan itu melekat pada tulang rusuk di atasnya, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Tulang rusuk melayang bagian ujung depan tidak melekat pada tulang manapun, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Baiklah, sekarang kita lihat rangka apendikular atau rangka pelengkap. Ya, jadi fungsi utama dari kerangka apendikular ini adalah sebagai penggerak tubuh. Rangka apendikular berjumlah 126 buah, meliputi gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Mari kita lihat satu persatu. Gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Gelang bahu ini tersusun dari dua macam tulang, yaitu skapula, tulang belikat. Nah, ini fungsinya sebagai tempat perlekatan sebagian otot dinding dada dan lengan. Yang kedua adalah tulang selangka atau klavikula. Nah, ini fungsinya sebagai tempat melekatnya otot leher, toraks, punggung, dan lengan. Tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas, humerus, pengumpil, radius, hasta, ulna, pergelangan tangan, karpal, telapak tangan, metakarpal, dan yang terakhir tulang jari tangan yaitu falangus. Gelang panggul atau pelvis ini berfungsi untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi organ kandung kemih dan organ reproduksi pada wanita. Oh ya, diameter pelvis wanita itu lebih besar ya daripada pelvis laki-laki. Gelang panggul terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, ilium, tulang kemaluan, pubis, dan tulang duduk ischium. Manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha, femur, tulang kering, tibia, tulang betis, fibula, tempurung lutut, patella, pergelangan kaki, tarsal, telapak kaki, metatarsal, dan yang terakhir tulang jari kaki, falangus. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai rangka tubuh manusia. Jadi rangka tubuh kita itu dibedakan menjadi 2 tadi ya. Yang pertama namanya rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Nah, apa saja yang termasuk rangka aksial? Nah, coba perhatikan. Bagian kepala, ya, tulang tengkorak. Nah, itu tadi ada dibedakan menjadi 2. Namanya tulang kranial, ya, mulai dari sini sampai ke belakang sini. Tempurung kepala, tulang kranial. Kemudian tulang fasial, wajah ya, wajah. Kemudian yang termasuk lagi ke dalam rangka aksial ada tulang telinga bagian dalam, kemudian tulang hyoid di sini ya, tulang yang berbentuk huruf U. Tadi fungsinya adalah tempat melekatnya otot mulut dengan otot lidah sehingga membantu kita proses penelan makanan. Nah, kemudian yang termasuk lagi ke dalam rangka aksial ada tulang belakang. Ini ya, tulang belakang. Ini sampai ke bawah. Kemudian ada tulang dada sini, kemudian tulang rusuk. Nah, itu dia rangka aksial. Kemudian rangka yang kedua yaitu rangka apendikular, ya, rangka pelengkap atau rangka anggota gerak, ya, terdiri dari gelang bahu. Nah, gelang bahu ini ada 2. Yang pertama di sini tulang belikat, ya, skapula. Kemudian di sini nanti yang memanjang ini tulang selangka atau klavikula. Nah, kemudian yang termasuk lagi ada anggota gerak bagian atas, berarti tangan ya, lengan ini sampai ke jari-jari. Kemudian ada gelang panggul. Nah, di sini gelang panggul pria dengan wanita itu berbeda. Nah, gelang panggul wanita itu diameternya lebih besar daripada pria. Kemudian yang terakhir yang termasuk rangka apendikular itu adalah anggota gerak bagian bawah kaki sampai ke jari kaki. Nah, demikian rangka tubuh
Jadi materi kita hari ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi lanjut di materi berikutnya, masih di topik yang sama. Oke? Terima kasih dan tetap semangat.